Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya Jadi Ramadan. Tentunya kami di Selasa 7 Januari sore hari ini sudah menyiapkan berbagai informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen DPR RI di Senayan, Jakarta. Iya, sekarang saat ini mungkin di luar sedang mengalami masih cuaca hujan ya, karena emang selama seminggu ini terus turun hujan, berhenti hujan sebentar, namun hujan lagi. Dan kita berharap tentunya ini bisa menjadi berkah ya, jangan sampai dianggap ini sebuah musibah terus-menerus. Karena kita lihat kalau di tengah-tengah hujan seperti ini biasanya ada orang yang dulu kalau musim kemarau selalu mengeluhkan panas dan juga air kering. Maksudnya kan sekarang diberikan hujan yang berlimpah, semoga nantinya ini bisa mengatasi kekeringan yang sudah lama kemarin juga seperti dirasakan ya Gun ya. Ya betul, dan kita langsung beralih ke berita yang akan kita bahas pada hari ini. Ini terkait dengan harga minyak dunia nih, bahwa harga minyak dunia sebetulnya naik, namun ternyata harga BBM eceran yang kita temukan terutama di Jakarta kemarin ternyata turun nih Gun. Iya. Bahkan sampai Pertamax Turbo nih yang dari Pertamina itu yang dari awalnya 11.000 sekian menjadi 9.900, itu jadi jauh sekali cukup turunnya. membantu tapi masih tinggi ya Dadi ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan kenapa sih harga minyak dunia naik namun harga BBM ini bisa turun. Kita akan membahas hal tersebut dalam headline, dalam tajuk utama. Namun sebelum kita akan saksikan dulu headline media online yang terbit pada sore hari ini pemirsa. Ya, kita awali headline media online pertama dari Kompas.com membahas apa itu obat GHB, rape drug yang digunakan Reinhard Sinaga. Seorang pria asal Indonesia, Reinhard Sinaga, dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester di Inggris. Reinhard diketahui melakukan 195 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria dalam rentang waktu 2,5 tahun sejak 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017. Menurut keterangan kepolisian Manchester, Reinhard mengajak korban yang tampak rentan setelah mabuk di dekat apartemennya, yang Reinhard kemudian memasukkan obat yang dicurigai adalah GHB atau gamma hydroxybutyrate. Dan pakar adiksi dan peneliti obat-obatan terlarang dari Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience IMAN, Jakarta, Dr. Hari Gunawan mengatakan bahwa GHB marak digunakan di Eropa sekitar tahun 1990-an. Efeknya membuat mabuk, pusing, dan rileks. Apabila digunakan sampai overdosis bisa mengganggu tingkat kesadaran, juga mengganggu pernapasan yang berakibat kematian. Selain GHB, senyawa lain yang kerap digunakan dalam praktik serupa adalah GBL. Menurut Hari, keduanya kerap disebut sebagai rape drugs karena memang digunakan untuk kepentingan pemerkosaan. Nah, ini sepertinya memang harus ada perhatian bersama ya. Kalaupun ini terjadi di Indonesia ya Dadi ya, ini harus menjadi perhatian dari masyarakat sendiri dan mungkin juga ada di antara kita yang mengidap penyakit tersebut. Betul sekali. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dari Tempo.co di mana begini modus predator seks Reinhard Sinaga dalam mencari korban. Dan menurut pengadilan, Manchester modus Reinhard Sinaga yakini mencari korban pria muda yang mabuk pada larut malam di klub malam sekitar flatnya. Dia menawarkan tempat singgah di flat dan bahkan menawarkan minum kepada korbannya. Tak satu pun dari korbannya yang mencurigai niat jahat dari Sinaga ketika ia mendekati mereka di jalan. Bahkan beberapa ada yang mengatakan Sinaga sangat baik dan merawatnya setelah ia kehilangan teman-temannya dan baterai ponselnya habis. Sinaga dipenjara pada Senin karena 159 kasus pelecehan seksual yang dilakukan dari Januari 2015 hingga Mei 2017. Pada Senin, Sinaga divonis penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 30 tahun karena memperkosa 48 laki-laki dan merekam aksinya. Ya, ini lihat berita seperti ini semoga tidak menjadi contoh buruk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya takutnya ini ada oknum-oknum di Indonesia yang akhirnya malah menggunakan obat-obat serupa untuk dilakukan dan kasus serupa terjadi di Indonesia. Tentunya kita berharap jangan sampai kasus yang terjadi di Manchester, Inggris ini terjadi di negara kita ya. Ya, betul sekali. Kita beralih ke berita selanjutnya dari cnnindonesia.com. Ini membahas Anies teken pergub larangan kantong plastik sekali pakai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Andono Wari. Andono menjelaskan bahwa peraturan dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik terkhusus di pusat perbelanjaan tradisional maupun swalayan modern. Ini kalau kita
kita lihat terkait dengan plastik sudah lama sekali dicanangkan untuk kita bisa menggunakan plastik lebih sedikit. Namun ternyata pada aplikasinya ternyata telah diterapkan kantong plastik yang digunakan di swalayan, di pasar-pasar ternyata harus membayar Rp200. Namun ternyata masyarakat masih lebih memilih untuk menggunakan plastik ya, karena harganya juga masih menurut mereka terjangkau. Ya pemirsa, apapun yang direncanakan semoga ini berpengaruh besar untuk masyarakat. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dari dprri.go.id, di mana program layanan kesehatan masyarakat diminta tetap jadi prioritas. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra berharap akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu tetap menjadi program prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial di tahun-tahun mendatang. Ia menjelaskan tahun 2019 lalu, pemerintah menetapkan target kepesertaan program Kartu Indonesia Sehat atau KIS mencapai 107 juta orang, namun hingga saat ini baru tercapai sejumlah 92,4 juta jiwa, artinya masih ada 14,6 juta jiwa lagi masyarakat yang berhak menerima kartu tersebut. Politisi Dapil Jambi ini mengkhawatirkan tidak tercapainya target tersebut karena pada RAPBN 2020, pemerintah masih menyebutkan target sasaran program pengobatan gratis hanya sejumlah 92,4 juta jiwa. Iya, iurannya naik, namun ternyata fasilitas yang diberikan masih segitu-gitu aja. Ini yang akhirnya membuat masyarakat kemarin bergejolak karena harga atau iuran yang diambil oleh pemerintah terkait dengan BPJS Kesehatan naik untuk beberapa kelas. Dan ini yang akhirnya memberatkan untuk masyarakat bahwa mereka terkadang sulit untuk mendapatkan fasilitas yang telah mereka bayar, harus dibayar setiap bulan. Karena kalau tidak dibayar, itu akan menjadi tunggakan yang terus-menerus nanti akan terus ditagih. Ini kan jangan sampai lagi-lagi kita merasakan defisit lagi, akhirnya kita tidak merasakan maksimal dari segala jenis program yang ada dari pemerintah. Karena memang ini BPJS Kesehatan sudah seharusnya meningkatkan kinerja mereka karena banyak sekali rumah sakit yang mengeluhkan mereka tidak mendapatkan insentif dari sekian waktu yang sudah mereka tentukan, tapi mereka harus tetap melayani pasien-pasien dari BPJS Kesehatan. Betul sekali. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen ini terkait dengan harga minyak dunia naik, harga BBM turun. Selengkapnya setelah jeda berikut. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Masih pemirsa, masih di Suara Parlemen, dan kali ini kita membahas terkait dengan tajuk sore hari ini mengenai harga minyak dunia naik, harga BBM menurun. Dan ini harga minyak mentah dunia saat ini tengah melonjak akibat gejolak geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Namun beberapa perusahaan minyak dan gas menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM termasuk PT Pertamina Persero. Dan terhitung mulai 1 hingga 5 Januari 2020 seluruh lembaga penyaluran bahan bakar minyak umum menurunkan harga sebagai dampak implementasi keputusan Menteri atau di sini ESDM nomor 187. Dan beberapa waktu lalu Fajria Usman selaku Vice President Corporate Communication Pertamina mengatakan penyesuaian harga BBM umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penurunan yang dilaksanakan BUMN PT Pertamina antara lain adalah Pertamax turun dari harga semula 9.850 maksud kami menjadi 9.200 per liter. Dan Pertamax Turbo turun dari harga semula 11.200 menjadi 9.900 per liter. Dan dilanjut lagi di Pertamax Dex turun dari harga semula 11.700 menjadi 10.200 per liter.
Dexlite turun dari harga semula dari 10.200 menjadi 9.500 per liter. Ya, ini kabarnya sebetulnya cukup menyenangkan juga bagi para masyarakat yang selama ini harus membeli BBM dengan harga yang cukup tinggi, karena sebelumnya Pertamax juga harganya cukup tinggi, dan ternyata di sini bisa diberi kabar bahwa ternyata bahkan Pertamax Turbo pun yang harga paling tinggi sebelumnya ternyata bisa turun menjadi 9.900, dan kita berharap tentunya ini bisa berdampak kepada perekonomian Indonesia, nantinya bisa menurunkan harga-harga bahan pokok juga, karena kan sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita koreksi lagi nanti untuk memasukkan dari negaranya sendiri, apakah dengan penurunan ini sedangkan di luar sedang naik, apakah mencukupi? Nah, gitu. betul sekali, ini jangan sampai nantinya ini subsidi yang diberikan pemerintah malah akan memberatkan pemerintah ke depannya untuk mendapatkan keuntungan, karena sebetulnya Pertamina ini merupakan sebuah perusahaan yang tetap harus mendapatkan keuntungan. Betul sekali. Pemirsa, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan tajuk utama, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TVR Parlemen. Ya pemirsa, di sini harga BBM tahun 2020 Pertamina yang baru yang akan berlaku di beberapa daerah dapat berbeda-beda. Hal ini karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di tiap-tiap daerah. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah sebulan lebih menjabat. Yang menceritakan harga BBM di perusahaan plat merah itu menurutnya hitungannya tidak efisien. Harga BBM non-subsidi sudah turun, namun kata Ahok perubahan harga tersebut termasuk telat jika dibandingkan SPBU asing seperti Shell yang sudah turun lebih dahulu per 1 Januari 2019. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya mungkin saja ada komponen-komponen yang membuat BBM Pertamina menjadi mahal dan itu dibebankan kepada konsumen melalui harga jual. Soal penurunan harga BBM yang lebih lambat dibandingkan kompetitor seperti Shell dan Total, Arifin melihat harga BBM di Pertamina yang menurutnya tetap lebih murah setelah penyesuaian. Ya, walaupun memang kalau kita lihat ternyata Shell dan Total telah menjual produk-produk mereka lebih murah, namun ternyata kalau kita lihat di lapangan, ternyata harga Pertamina masih lebih murah karena memang ada beberapa produk-produk yang diciptakan oleh Pertamina memang kualitasnya masih tidak sebanding dengan Shell dan juga kompetitor-kompetitor lainnya. Ya, apapun yang keputusan atau pertimbangan yang akhirnya dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah, harapannya tetap kembali kepada perekonomian masyarakat. Nah, semoga kita berharap nantinya penurunan harga BBM ini bisa berdampak baik untuk dari segi perekonomian, terutama perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah yang sebetulnya mereka sangat-sangat mengandalkan dari harga naik turunnya BBM ini ya. Betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang sudah kami bacakan kepada Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Didi Ramadan dan juga rekan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta?